Ada orang nanya, saya pergi dalam perjalanan, kemudian ada yang nyuruh saya untuk membelikan rokok. Nah, rokoknya itu entah sudah sempat terbeli atau belum sempat terbeli, ketemu malaikat Israel, saya meninggal dunia. Itu meninggalnya su'ul khotimah atau tidak gitu. Mohon izin Bu Yahya Sidil Habib. Jadi menurut saya, jarang-jarang saya jawab menurut saya. Tergantung hukum rokoknya, dia pilih haram atau makruh. Jadi kalau dia memilih hukum rokok itu haram seperti Mufti Syekh Ali Jum'ah atau fatwa yang mengatakan haram, maka membeli barang yang haram berarti perbuatan itu haram, jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka bisa masuk su'ul khatimah. Tapi kalau dia pakai fatwa MUI rokok itu kan makruh. Rokok itu haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua renta, sakit keras. Kalau dia pakai fatwa MUI makruh, ya sama seperti orang beli jengkol sama pete. Waktu mau beli jengkol mati, ya nggak apa-apa karena nggak sampai haram. Ini saya kira jawaban yang lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Soalnya saya walaupun udah punya 2 tongkat, ngeri-ngeri sedap juga ini. Jazakumullah khairan, alhamdulillah. Jadi sebetulnya beliau-beliau ini kan nggak perlu ceramah ya, duduk santai itu kan juga menyenangkan. Tidak harus ceramah berdiri berjam-jam teriak-teriak. Duduk santai ini kan sesuatu yang menyenangkan. Dan ini duduk santai ini saya kemas seperti ini juga wasiat dari salah satu guru saya. Ajak saja duduk santai ngobrol, biar orang lihat ya bagaimana keakraban para ulama ya, biar orang lihat bagaimana yang disampaikan oleh para ulama ini, yang beliau-beliau ini ulama tadi, biar menjadi pelajaran yang baik. Terakhir, saya tuh sebenarnya nggak pengen ngakhiri, cuman memang segala sesuatu harus ada akhirnya dan mulai lagi. Segala sesuatu harus ada akhirnya dan mulai lagi. Segala sesuatu harus ada akhirnya dan mulai lagi. Segala sesuatu harus ada akhirnya dan mulai. Ya, yang paham, yang nggak paham nggak usah. Kalau nggak paham keterlaluan ya. Insya Allah paham, terutama beliau. Insya Allah paham. Jarang-jarang loh orang bisa megang-megang begini. Oh jarang. Ini saya pegang-pegang terus nih. Ikhwani rahimakumullah. Saya mau minta nasihat. Ya, singkat. Ya, nasihat singkat dari beliau bertiga khususnya. Kalau saya sampai Muhammad ini kan memang partner. Dan ini biasa nih tempat CS-an. Ya, CS-an sama-sama kuli gitu ya. Sama-sama kuli. Kalau ini majikan-majikan, bos-bos. Nah, saya mau minta nasihat pada beliau bertiga, singkat nasihatnya, sarannya untuk majelis ilmu yang kami kelola bersama ini. Ya, majelis ilmu kami kelola bersama. Karena saya nyantri cuma 6 bulan, nyantri cuma 6 bulan. Kepada Buya Yahya, tolong nasihat dan sarannya untuk saya dan Habib Muhammad dan teman-teman saya yang ada di sini, semuanya yang hadir. Tuh lihat tuh rebutan tuh. Mau rebutan nolak, kamu beli antum dulu. Ini kalau gini terus nggak jawab-jawab sudah serah. Imtithal diperintah oleh beliau, kami laksanakan. Baik, subhanallah. Mungkin nasihat untuk diri sendiri dan juga semua majelis. Kalau jadilah orang cerdas. Kalau kita melihat bahwasanya Anda yakin atau tidak kalau majelis ini adalah penuh berkah? Anda yakin tidak kalau majelis inilah yang menjadi sebab keselamatan? Baik, sederhana. Kalau kita meyakini, yakin. Ibaratnya begini.
Jika suatu ketika kita yang senang duit, senang fulus, ada sebuah toko, ternyata di situ membagi-bagikan hadiah atau ada diskon besar-besaran. Cuman syaratnya untuk mendapatkan hadiah harus datang. Hadiahnya besar. Ada uang 500.000, minyak goreng 5 kilo, lengkap untuk rumah tangga. Tapi yang mendapatkannya, yang boleh mengambil hanya yang datang. Kira-kira kalau Anda yang butuh, memerlukan di rumahnya kebutuhan barang makanan, kira-kira Anda mengambil atau tidak? Mengambil, saya ambil. Kemudian kira-kira Anda punya anak, kira-kira suruh ngambil enggak? Karena kalau Anda sendiri hanya ngambil satu paket. Kalau saya, karena saya senang duit misalnya, dan senang benar, semuanya senang duit. Senang dunia akan hidup di dunia, biarpun nanti Habib Novel untuk bangun pondok. Saya akan bawa anak saya untuk mengambil. Karena saya benar-benar yakin bahwa saya akan dapat hadiah. Itu pun berpura-pura, nggak ada. Mana toko ngasih hadiah seperti itu? Nggak ada kan? Sekarang Anda sudah bilang yakin pondok ini, pesantren tempat majelis ini ada berkah, yakin di sinilah keselamatan kita. Maka sangat aneh kalau ternyata Anda tidak menggerakkan orang yang bersama Anda ke tempat ini. Aneh. Mana istrimu? Jomblo? Cepat nikah. Mana anakmu? Mana saudaramu? Bawa. Maka kalau Anda meyakini tempat mulia, bawa. Kalau Anda tidak membawa, berarti Anda yang semula cerdas menjadi tidak cerdas. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Iya, karena beliau minta singkat dan padat ya. Jadi begini, kita semua merasa bahagia kan? Karena Habib Novel ngasih uang? Tidak. Karena Habib Novel memberikan sesuatu benda yang berharga? Tidak. Tapi senangnya kita karena kita berjumpa dengan para ulama yang kita tauladani ini, yang semoga panjang umur semuanya ini. Rasa senang dan bahagia itu letaknya itu di mana? Di dada, perasaan, bukan materi. Ini yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad untuk semua umatnya. Yang semacam inilah yang dituntut oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikannya. Ingat, kita sebagai umat Nabi Muhammad yang begitu dicintai oleh Nabi Muhammad, yang sampai cintanya Nabi Muhammad kepada kita itu sampai beliau katakan lebih cinta beliau kepada kita daripada orang tua kita, bahkan lebih cinta beliau kepada kita daripada kita sendiri cinta kepada diri kita. Sampai-sampai Nabi SAW nggak mau mengikuti para pemimpin sekarang ini yang cuma ngaku saja tapi nggak ada buktinya. Beliau buktikan ucapannya itu dengan mengatakan, bahkan diawali dengan sumpah, wallahi lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Semua umat Nabi Muhammad SAW dirasakan sakitnya oleh Nabi Muhammad. Bahagia ini Nabi Muhammad ingin semuanya bahagia, bukan cuma kita. Ingat, Nabi Muhammad telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita tidak ingin yang di luar sana ikut merasa bahagia bersama kita seperti yang kita rasakan pada malam ini, berarti kita bukan mukmin. Mukmin kita ingin semuanya bahagia. Bagaimana caranya? Kita harus mereka itu bahagia sama seperti bahagia kita pada malam ini. Gimana caranya? Seperti kata Abu Yahya, bawa ke tempat ini. Itu. Kemudian jangan lupa, kita sebagai umatnya begitu dicintainya, kita sudah memintai mendapatkan suatu permintaan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun daripada umat ini yang lahir kecuali mendapatkan permintaan langsung dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah minta jabatan, harta benda, tidak. Tapi Nabi Muhammad minta satu hal saja. Apa itu? Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, walaupun hanya satu ayat, sampaikan. Ajak mereka majelis taklim. Ajak mereka itu untuk bertemu dengan ulama. Ajak mereka itu supaya mendengarkan ayat Al-Quran. Karena yang membawa rahasia daripada syariat Nabi Muhammad bukannya membawa ini, bukan. Mereka yang balik, tapi rahasianya itu terletak pada Al-Qurannya dan hadisnya disampaikan. Kemudian yang kedua, yang terakhir saya sampaikan, silahkan anak-anak kita meletakkan mereka di dalam pendidikan yang bagaimanapun, silahkan. Tapi gunakan logika kita. Ini zaman disampaikan Nabi Muhammad SAW jauh sebelumnya, 1400 tahun yang lalu.
antum satakunu fi zamanin halakul rajuli ala yaday aboy. Bakal datang suatu zaman pada kalian nanti di mana kebinasaan seseorang terletak justru di tangan kedua orang tuanya. Mungkin kedua orang tua menjadi sebab binasa. Mungkin dari segi apa? Pendidikan salah meletakkan. Silahkan kita letakkan pendidikan anak kita di mana saja, tapi gunakan logika kita. Jangan kita cuma dikatakan orang pinter bangga, dikatakan orang bodoh marah, tapi kita tidak gunakan otak kita. Bagaimana mungkin anak kita berbakti pada orang tuanya kalau mereka tidak pernah diajarkan bagaimana berbakti orang tua? Bagaimana mungkin mereka punya hati yang bersih kalau mereka tidak pernah diajarkan bagaimana punya hati yang bersih? Bagaimana mungkin mereka itu tahu bagaimana caranya supaya takut kepada Allah Ta'ala? Ulama ini, mereka itu dimuliakan Allah Ta'ala itu bukan karena wajahnya yang tampan-tampan, tidak. Tapi ilmu ya dalam hadis. Ilmu yang ada di dalam dada mereka, itulah yang mengingatkan mereka. Sedih, jangan sedih. Mau berbuat haram, jangan. Mau meninggalkan kewajiban, jangan. Itu yang menjadikan mereka itu mulia. Oleh karenanya, pokok yang terakhir adalah ingat kehidupan kita antara dua, bahagia atau sengsara. Kalau kita ingin bahagia, dengarkan firman Allah Ta'ala, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asalkan dilandasi dan keimanan, pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan. Nggak mungkin kita beriman kecuali kita harus belajar dulu. Yang kedua, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling pada zikirku, syariatku, majelisku, ulama, maka kata Allah Ta'ala, aku akan berikan baginya kehidupan yang sangat menyempitkan, dan kami akan bangkitkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Semoga kita semuanya dan seluruh kaum muslimin di Indonesia ini dan seluruh dunia semuanya mengenal Nabi Muhammad dan tahu syariat Nabi Muhammad. Habib Novel, kita izin sebelum Ustaz Abdul Somad. Mulai tadi Ustaz Abdul Somad yang sekarang Ustaz Abdul Somad, karena kita harus ngerjain Habib Novel. Hari ini dengar-dengar ada yang bisikan milad ini mau diapain sekarang? Betul tak? Hah? Jadi miladnya 15 Rajab, tapi memang malam ini syukuran milad. Wah, ini berarti ya. Wah, memang Ustaz Somad baik betul. Diajak ngerjain malah salaman baik-baik. Tidak salah, saya sudah gagal saya kalau gitu. Enggak. Memang saya, kata guru saya Habib Anis, bejo, beruntung gitu ya. Walaupun mau dikerjain hasilnya dapat ciuman. Bejo. Betul, Ustaz. Siap dikerjain. Dan Ustaz saya mau ngajen apapun saya siap. Musyawarah dengan Ustaz Abdul Somad. Musyawarah. Betul, Ustaz. Berkah insyaallah panjang umur beliau, berkahi pesantrennya. Cuman saya ingin minta, kita akan berikan hadiah Habib Novel insyaallah. Gimana? Hadiah yang serius karena Allah. Karena beliau membangun majlis. Bagaimana kalau semua punya niat? Kalau tidak punya uang hari ini niat, saya akan kerja cari uang. Bagaimana majlis beliau itu segera diberesin? Hadiah untuk beliau. Yang tidak punya duit, saya akan kerja, saya akan sisihkan uangnya, nanti saya kirim niat malam ini untuk hadiah. Semoga Habib Novel panjang umur, dan panjang umurnya ditandai dengan majlisnya yang terus berjaya sampai hari kiamat. Siap? Siap insyaallah ya? Siap, itu hadiahnya insyaallah. Niat. Semangat nanti insyaallah. Majlis ini, kalau kita mati berjaya, majlis ada mengalir pahala. Gimana caranya insyaallah? Sallu ala Nabi Muhammad. Selama majelis ini saya buka HP sekali, dan di saat buka HP sekali itulah pertanyaan Habib Novel itu luput dari telinga saya, sampai seolah-olah saya kurang adab dan minta ulang sekali lagi. Sebenarnya yang ingin saya lihat di handphone saya adalah SMS kemarin jam 6:14. Ada seorang orang SMS saya, ulama, kata dia, kapan bersilaturahim ke rumah saya? Jam 6:14. Ketika dia mengatakan kapan silaturahim ke rumah saya,
maka dalam hati saya akan datang dan akan membungkuskan satu tongkat. Baru niat membungkuskan satu tongkat dibalas Allah 2 tongkat. Jadi lama saya merenung, niat kita saja belum diwujudkan sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berniat malam ini ingin menyelesaikan bangunan majelis Habib Novel, maka insya Allah Allah akan lipat gandakan. Ustaz Abdul Somad cuma ngomong aja, Ustaz kasih apa? Adalah pokoknya. Insya Allah kita akan berbuat sekecil apapun sesuai dengan kemampuan kita insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Agaknya itulah pesan yang bukan pesan, hanya sekedar cerita yang dapat saya sampaikan. Habib sekali lagi, mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya ummi ladika mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selama. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya ummi ladika mabruk. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun, ya hingga hidup berukun. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya ummi ladik mabruk. Amin 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 ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Ini Mas Ari Untung dan kawannya, alhamdulillah, masya Allah. Mas Adrian ya, kemarin ketemu di Masjid Raya Bintaro. Fadal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat, insya Allah. Masya Allah. Ibu-ibu langsung heboh. Sehat. Alhamdulillah. Mudah masuk. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya. Fadal Ustaz. Habib, fadal. Mas Adrian. Fadal. Mas Ari. Itu banyak yang lihat di atas tadi teriak-teriak bening gitu kan?
Kita nggak begitu bening soalnya. Oke, dah. Terserah sesuai dengan senang hatinya. Jam 10 ya, jam 10 banyak lapar. Saya mau akhiri majelis ini. Sebetulnya malam ini ada door prize, tapi apa namanya? Kelihatannya nggak semua bisa masukkan undiannya itu ya. Makanya door prize malam hari ini saya umumkan hasilnya. Insya Allah nanti tengah malam. Ya, nanti tengah malam lewat live YouTube saya di channel Habib Novel Al-Idrus. Nah, kalau nanti tidak lihat, saya anggap hangus. Kalau lihat, maka Anda harus subscribe. Ya, harus subscribe. Door prize-nya 1 moge bekas, ya. Walaupun KW tapi tetap moge kan ya, motor gede gitu kan. Pernah ditawar 44 juta, nggak dikasihkan, buat jamaah saja. Kemudian ada tablet bekas saya, yang saya sangat suka sama tablet tadi, walaupun bekas tapi saya sangat suka ya. Ada. Kemudian ada kipas angin yang baru saya beli, belum dipakai mungkin sekali 2 kali, lumayan sih, harga 2,5 juta. Ada 2 buat setengah jamaah ya. Dan ada door prize lain, jangan khawatir, banyak door prize menyusul. Ya nanti akan saya umumkan. Tadi yang mungkin dapat kertas ya, dapat kan? Ya kertasnya disimpan. Nanti kalau dapat kirim ke nomor saya, WhatsApp saya sambil fotokan. Habib dapat, besok pagi bisa diambil di majelis Ar-Raudhah. Siap semuanya? Nah sekarang untuk penutup, saya cuma ngomong I love you. Saya cinta kepada Ustaz Abdul Somad, saya cinta kepada Habib Segaf, saya cinta kepada Buya Yahya, dan I love you all. Saya cinta semua muslim. Al-muslim akhul. Setiap muslim adalah saudara. Kalau kamu cintai saudaramu, maka Rasulmu bersamamu. Selesai. Cuman ngomong gitu. Tak kasih tahu ya. Namanya orang jalan sama yang dicintai itu asik. Wah, tadi saya jalan sama beliau lenggak-lenggok masih gitu. Seneng saya. Coba sama beliau. Saya jalan sama, tanya deh sama istri saya itu kalau nggak percaya. Jalannya ya biasa-biasa saja. Jalannya biasa-biasa saja. Tapi kalau jalan sama beliau ini nggak bisa biasa saya. Ada rasa. Tadi loh rasa nggak bisa apa? Nggak bisa, rasa itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semua kata-kata habis untuk menerjemahkan rasa. Nah, saya cuma mau minta kepada Anda semuanya satu hal, boleh? Saya ini berdiri karena beliau nggak mau duduk di kursi. Ya, Habib Muhammad juga akhirnya pergi dari kursi. Ya, karena ini beliau berdua ini termasuk teman-teman kesayangannya Ustaz Abdul Somad ini, yang sangat setia. Saya mau minta kepada Anda semua, boleh? Mulai hari ini hentikan membaca berita yang tidak enak. Berita kalau nggak enak langsung del. Apapun itu, pokoknya misal ya, contoh ya. Tapi nanti saya baca yang jangan. Contohnya aja saya nggak mau gitu ya. Pokoknya berita nggak enak del. Berita nggak enak del. Kenapa? Karena yang membuat hati nggak enak itu melihat yang nggak enak, mendengar yang nggak enak, ngomongkan yang nggak enak, makanya nanti hatinya tidak enak. Karena itu Habib Novel tidak pernah mau terima curhat, karena curhat itu dengar yang tidak enak. Jelas? Bu, nanya ya Bu, masih suka curhat? Tidak boleh curhat lagi ya? Ngomong yang enak. Pertanyaan saya buat ibu-ibu di atas. Kalau Ustaz Abdul Somad memutuskan untuk tidak menikah lagi, itu enak atau enggak enak? Enggak enak ya? Kalau Ustaz Abdul Somad kemudian menikah lagi, Anda bahagia atau patah hati? Tapi kalau pernikahan itu bukan dengan Anda, bagaimana rasa diri Anda? Udah punya suami kok ngawur gitu ya. Saya mendoakan beliau agar menemukan kebahagiaan dalam bentuk apapun dimanapun beliau berada. Amin. Ya, pokoknya bentuk apapun dimanapun berada beliau bahagia.
Karena saya nggak tahu bahagianya manusia. Yang tahu bahagianya manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang Jawa, wang sinawang. Kadang kita menganggap orang itu bahagia dengan pemberian kita, ternyata dia tidak bahagia. Kadang kita anggap orang itu ya tidak bahagia, ternyata bahagia. Ikhwani rahimakumullah. Jujur saya nggak akan pengen menghentikan majlis ini, tapi majlis ini harus berhenti, harus makan, kemudian kita harus kembali ke rumah masing-masing. Pesan saya, dan ini pesan dari pemerintah, ya pesan dari pemerintah, agar di masa masih banyak benih-benih wabah ya, benih-benih wabah, jalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mau makan, cuci tangan. Mau makan, cuci tangan. Sunnah Nabi. Saya waktu di Dalwa diajarin, kalau mau makan, cuci tangan, nanti insya Allah nggak akan miskin. Jadi kalau tanya resepnya kaya apa? Memakan cuci tangan. Kok bisa? Penjelasannya panjang dan lebar, butuh 5 jam saudara-saudara. Nah sekarang mau makan cuci tangan. Kemudian wudhu dijaga, batal wudhu lagi. Orang yang rajin menjaga wudhu berarti tubuhnya akan selalu bersih, gitu ya. Yang ketiga, jangan prasangka buruk pada siapapun. Jangan prasangka buruk pada siapapun. Nah insya Allah nanti kita akan hidup tenang, nyaman, dan aman. Udah itu saja. Mohon maaf, saya kedatangan beliau-beliau ini saja sudah bingung. Ini orang-orang super sibuk dan penting semuanya. Ya beliau-beliau juga kok alhamdulillah mau ya ke gubuk kami ini ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan para ustadz, Habib, Yai. Ya, karena antum sudah membuat sekian banyak orang bahagia. Membuat sekian banyak orang senang. Mudah-mudahan Allah menyenangkan kedua orang tuamu dimanapun berada, menyenangkan leluhurmu dimanapun berada, dan mencatat dirimu ini sebagai anak-anak yang soleh, anak yang bakti kepada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita semua sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kita, anak yang bisa menyenangkan orang tua kita dunia hingga akhirat. Semoga Allah Ta'ala jadikan orang tua kita bahagia dunia, bahagia akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, tentram dunia, tentram akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Dan semoga kita dicatat sebagai anak yang berbakti, dan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah, anak-anak yang berbakti kepada kita selaku orang tuanya, bisa menyenangkan kita. Dan semoga Allah melindungi anak-anak kita dimanapun berada, kapanpun berada. Semoga anak kita dalam bahagia, dalam cinta, dalam kemudahan, dalam segala kebaikan. Amin Allahumma amin. Dan semoga semua yang sakit sehat, semua yang sakit sehat, sembuh. Penyakit apapun insya Allah dari umat Nabi Muhammad SAW segera diangkat, diganti dengan kesembuhan dan kebahagiaan. Yang punya hutang segera lunas hutangnya, khususnya saya. Ya khususnya saya dan anda semua yang punya hutang, hutangnya lunas, gak pakai susah, gak pakai repot. Yang punya hajat, hajatnya kabul, gak pakai susah, gak pakai repot. Dan yang punya masalah, masalahnya selesai, gak pakai susah, gak pakai repot. Pulang dari tempat ini, pulang bawa bahagia, dimanapun nyebar bahagia, ketemu dengan siapapun bahagia, dan menjadi sumber kebahagiaan sampai akhirnya bertemu dengan Zat yang maha membahagiakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua diberi Allah karunia mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, melihat wajah Rasulullah, beliau ridho, senang, bahagia dengan kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihatin jami'ah wa ala man nawaitum wa ila hadratin Nabi SAW.